Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Pramadiana dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan membahas sedikit tentang HIV dan AIDS. Yang pertama adalah HIV, yaitu singkatan dari Human Immune Deficiency Virus. Adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh yang selanjutnya akan melemahkan kemampuan untuk mencegah infeksi atau penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa menjalani kehidupan dengan normal. Yang selanjutnya adalah AIDS, yaitu singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Adalah kondisi di mana HIV telah mencapai tahap terakhir atau tahap infeksi terakhir. Ketika seseorang sudah mengidap AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Ada beberapa faktor risiko HIV dan AIDS. Yang pertama adalah orang yang lebih beresiko terinfeksi HIV dan AIDS. Antara lain adalah orang yang selalu melakukan hubungan intim. Yang kedua adalah orang yang sering membuat tato atau tindik. Ketiga adalah orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Kemudian ada pengguna narkotika suntik. Dan yang terakhir adalah orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Yang kedua adalah penyebab HIV dan AIDS. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman yang bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain. Bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular, semua orang beresiko terinfeksi HIV. Berikut adalah gejala HIV dan AIDS. Tahap pertama, yaitu pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Kemudian dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Yang terakhir adalah dapat menimbulkan demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembekakan kelenjar, getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat, dan dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Hilang nafsu makan, sehingga berat badan turun drastis. Yang keempat adalah diagnosis HIV dan AIDS. Tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel darah atau urin pengidap HIV. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV terbagi menjadi 2, yaitu adalah yang pertama adalah tes antibodi. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Yang kedua adalah tes antigen. Tes antigen bertujuan untuk mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Tes antigen tersebut dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Jika screening menunjukkan pengidap HIV positif, pengidap perlu menjalani tes selanjutnya untuk memastikan hasil screening, membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita, serta menentukan metode pengobatan yang tepat.
Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah pengidap untuk selanjutnya diteliti di laboratorium. Tes tersebut adalah antara lain hitung sel CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang dihancurkan oleh HIV. Jumlah CD4 normal berada dalam rentang 500 sampai 1400 sel per milimeter kubik darah. AIDS terjadi jika hasil hitung sel CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubik darah. Yang kedua adalah pemeriksaan vital load atau HIV RNA. Bertujuan untuk menghitung RNA, bagian dari virus HIV yang berfungsi menggandakan diri. Jumlah RNA yang lebih dari 100.000 kopi per mililiter darah menandakan infeksi HIV baru saja terjadi atau tidak tertangani. Sedangkan jumlah RNA yang berada di bawah 10.000 kopi per mililiter darah menunjukkan perkembangan virus yang tidak terlalu cepat, tapi merusak pada sistem kekebalan tubuh tetap terjadi. Yang terakhir atau yang ketiga adalah tes resistensi atau tes kekebalan. Dilakukan untuk menentukan obat anti-HIV jenis apa yang tepat bagi pengidap. Hal ini dikarenakan beberapa pengidap memiliki resistensi terhadap obat tertentu. Untuk yang keempat adalah pengobatan HIV atau AIDS. Meskipun sampai saat ini masih belum ditemukan obat apa yang bisa menyembuhkan penyakit HIV ini. Jenis obat ini tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini adalah antiretroviral atau dalam singkatannya itu adalah ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghasilkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain etravirin, efavirenz, lamivudin, zidovudin, dan juga nevirapine. Selama mengkonsumsi obat antiretroviral ini, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk menilai respon pengidap terhadap pengobatan. Hitung sel CD4 akan dilakukan tiap 3-6 bulan, sedangkan pemeriksaan HIV RNA dilakukan sejak awal pengobatan lalu dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama masa pengobatan. Yang kelima adalah pencegahan HIV dan AIDS. Terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS, antara lain yang pertama adalah hindari hubungan intim yang lebih dari satu pasangan. Yang kedua adalah bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV atau agar pasangan juga menjalani tes HIV. Diskusikan dengan dokter jika diagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan ibu ke janin. Yang keempat adalah bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV. Jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter agar bisa mendapatkan obat post-exposure prophylaxis atau PEP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Yang selanjutnya adalah beberapa bahaya HIV atau AIDS dan komplikasi. Yang pertama adalah tuberkulosis atau TBC. TBC bisa dengan mudah menyerang penderita HIV yang punya daya tahan tubuh lemah, karena TBC bisa menular lewat udara. Jika penderita HIV per AIDS terbukti positif terjangkit virus TBC, maka harus segera diberi antibiotik untuk mematikan bakteri tersebut. Yang kedua adalah toxoplasmosis. Toxoplasmosis adalah infeksi pada manusia yang ditimbulkan oleh parasit bersel atau Toxoplasma gondii.
parasit ini biasanya ditemukan pada kotoran kucing atau daging yang belum matang. Komplikasi yang dapat ditimbulkan toksoplasmosis terkhusus pada penderita HIV dan AIDS adalah infeksi otak serius yang disebut ensefalitis. Yang ketiga adalah cryptosporidiosis. Penyakit ini adalah penyakit akibat infeksi parasit Cryptosporidium yang ditandai dengan diare yang tak kunjung sembuh. Infeksi ini biasanya datang dari infeksi usus pada hewan. Yang selanjutnya adalah cytomegalovirus. Yang kelima adalah candidiasis. Yang keenam adalah Cryptococcus meningitis. Yang ketujuh adalah limfoma atau kanker kelenjar getah bening. Yang kedelapan adalah pneumonia kronis. Yang kesembilan adalah sindrom wasting pada AIDS. Yang kesepuluh adalah herpes simplex dan herpes zoster. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila pembahasannya kurang jelas. Mungkin saya akan membuat video part keduanya agar lebih dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.